Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Aku Percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Gimana ayat ini? Dimana kata-kata ini seolah-olah bertolak belakang. Dikatakan aku percaya, endingnya tolonglah aku yang tidak percaya. Apa maksudnya? Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat yang ke-24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita akan melihat kisah dari seorang ayah mempunyai seorang anak, dan anak ini sakit. Dia sangat menderita sekali. Karena apa? Karena ada roh jahat yang merasuki dirinya. Ia sudah mengalaminya sejak kecil, dan roh itu seringkali menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air dengan suatu tujuan untuk membinasakan anak tersebut. Kita melihat bahwa ayah ini sudah mengupayakan sedemikian rupa. Dia sudah pergi ke tabib atau dokter, sudah pergi ke orang pintar, bahkan dia juga pergi kepada pendeta mungkin, yang dalam hal itu adalah para murid-murid Tuhan Yesus sudah didoakan. Tetapi tidak ada hasilnya. Anaknya tetap sakit. Anaknya tetap menderita sedemikian rupa. Ia sudah berputus asa. Sudah berapa tempat ia sudah datangi, tak ada tempat lain untuk berpaling. Jadi engkaulah satu-satunya harapan saya, ya Tuhan. Lalu ia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Dia berkata kepada Tuhan seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, jika aku dapat. Masalahnya adalah bukan pada apakah Tuhan bisa berbuat sesuatu atau tidak. Persoalannya pada ayah ini, pada anak ini adalah apakah dia bisa percaya atau tidak. Di sanalah letak persoalannya. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya ayah ini berkata, tolong saya yang masih mempunyai keyakinan yang lemah ini, iman yang lemah ini, supaya iman yang lemah ini bisa menjadi kuat, bisa menjadi besar, dan aku terus tetap percaya apapun yang terjadi. Aku percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang menjadi pertanyaan adalah di dalam kehidupan kita, apakah kita masih menyimpan ketidakpercayaan, namun kita mengaku percaya? Di dalam Injil Markus tadi, yaitu di dalam pasal 9 ayat yang ke-29, dikatakan bahwa jenis ini tidak akan bisa sembuh bila tidak disertai dengan doa. Selanjutnya di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 21, bahwa jenis ini tidak dapat diusir, jenis ini tidak dapat disembuhkan kalau tidak dengan berdoa dan berpuasa. Yesus tentu saja tidak sedang berbicara tentang ritual doa dan puasa. Apakah menurut mereka itu mereka tidak berdoa, mereka tidak berpuasa? Tentu saja mereka berdoa. Karena kalau mereka sebagai murid Kristus tidak berdoa sama sekali, itu tidak mungkin. Apalagi orang-orang Yahudi. Ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan, yaitu berdoa dan berpuasa.
Jadi Yesus saat itu sedang berbicara tentang jenis iman yang khusus, di mana ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan bisa menyembuhkan. Lalu ketika ia betul-betul datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ada keraguan-raguan di dalam hati kita, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita sebagai orang yang percaya, yang mengaku dalam mulut kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai Allah yang Maha Kuasa, percayalah dengan sepenuh hati. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan melakukan mujizat-mujizatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini telah kami dengarkan, yang meneguhkan dan menguatkan iman kami, sehingga iman kami akan terus bertumbuh kokoh kuat, dan kami akan berkemenangan di dalam Tuhan. Tanamkan dan meteraikan kebenaran firman-Mu itu di dalam hati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.